Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah sehat. Sehat semua. Kita hari ini belajar informatika. Belum kita mulai, ada tak rekanmu yang tidak hadir? Ada yang sakit ya? Siska sakit ya? Kita doakan sama-sama nak, semoga dia lekas sembuh. Amin. Sebelum kita memulai belajar, mengambil berkah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Saya pimpin dulu untuk hari ini, tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Berdoa mulai. Kemarin ini lanjutan dari pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita memahami tentang apa itu ruang publik virtual. Siapa yang masih ingat jenis-jenis ruang publik virtual itu? Angkat tangan. Oke. Oh ya, padahal dulu. Satu aja deh. Sebagai ruang komunikasi. Ruang edukasi. Kalian sudah paham bahwa yang kemarin kita belajar tentang ruang pengertian pemahaman jenis-jenis ruang publik virtual. Ruang publik itu artinya apa? Semua orang, siapa saja yang dapat melihat atau datang. Nah, itu di dunia nyata. Kalau menurut Aurel, kalau di dunia nyata itu ada aturan enggak secara tidak tertulis? Ada. Kalau kita datang nih ke pasar atau ke tempat keramaian pesta, pertunjukan seni, ada aturannya enggak kan? Ada. Oke, alhamdulillah itu pemanasan awal bahwa ruang publik. Jadi hari ini kita lanjut nak ya. Bagaimana ruang publik nyata kalau di sekolah itu ada yang namanya praktik. Kita kemarin ada praktik membawa alat di kelas, ngukur, ke lapangan, ke pinggir sawah. Kemarin pernah? Oke, itu adalah nyata ya. Kita melakukan dengan real barangnya kita lakukan. Nah, hari ini kita memanfaatkan ruang publik virtual dengan pembelajaran mengeksplorasi laboratorium maya. Bagaimana ruang publik yang ada di dunia internet nyata, maya, ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Punya sekolah, ada beberapa siswa yang membawa HP, kita coba juga dengan HP. Nah, hari ini saya bagikan dulu lembar kerjanya dulu. Nanti kita, kalau ada yang kurang jelas, dipahami. Ya, kelompoknya sudah dibagi. Sebelum kita mulai, kalian lihat buku, judulnya Eksplorasi Laboratorium Maya, yang ada di buku paket kita. Baca dulu nanti 5 menit. Setelah dibaca, nanti saya berikan rambu-rambu untuk melakukan aktivitas belajar kita hari ini. Semangat! Saya harap kita semua dapat bekerja bersama, saling mendukung, menghargai kawannya, menghormati rekannya. Apapun pendapatnya, kita satukan dan kita pilih yang terbaik. Nah, itulah kita mulai belajar. Sekarang saya berikan contoh hari ini. Hari ini sesuai di buku, seperti di buku juga, kalian sebelumnya sudah belajar di kelas 7 tentang perambanan, search engine, sudah mulai sedikit memahami apa itu keyword. Punya HP, perambanannya ada apa di HP-nya? Coba angkatkan sedikit. Chrome, Google Chrome, itu salah satu perambanan yang.
Kebetulan di HP kalian kebetulan semuanya Google Chrome, walaupun ada yang lain ya, Mozilla. Oke. Setelah membaca buku kalian, kita belajar menggunakan ruang publik virtual itu untuk mengeksplorasi. Kita lihat dari awal bagaimana kita masuk di Prambanan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memahami fitur yang ada yang kalian lihat nanti. Dan semua fitur kita pelajari. Kita coba. Saya berikan satu contoh ya. Untuk pengantar Google Chrome. Saya menggunakan Google Chrome. Di buku itu kita akan mencoba mengeksplorasi pembelajaran interaktif simulator 3 yang kita coba. 1 Pet Colorado, yang kedua Nova Lab, yang ketiga The Concord Consortium. Oke, kita coba, nanti kalian explore kesulitannya apa, manfaatnya apa, kemudahannya apa bedanya yang tiga-tiganya. Dari walaupun nanti hanya satu kelompok yang mewakili setiap maya tersebut. Tapi kalian bisa mengamati kan dari penjelasan rekan-rekannya. Boleh bertanya, kita pahami, kita pelajari bersama-sama. Saya mau cari simulasi Pet Colorado. Nah, ini karena saya sering buka, langsung muncul ya. Karena Pak sudah buka beberapa kali. Oke, saya ambil dulu satu. Ini. Langkah-langkah, maka dia akan muncul. Banyak pilihan. Tapi yang kita maksud, ini cocok seperti ada di buku. Maka saya klik yang ini. Pet Colorado. Ada yang langsung dalam berbahasa Indonesia. Kalau Pet Colorado, ini ada yang sudah berfitur bahasa Indonesia. Kalau yang lain mungkin belum ada fitur bahasa Indonesianya, maka kita sedikit butuh bantuan Google. Di tanda titik 3 ini, saya bantuan ini pakai translate atau terjemahkan. Kita pakai ini ya. Kita pakai Google, minta bantuan Google saja. Tapi kalau pet ada memang versi bahasa Indonesia. Nah, oke, sudah bahasa Indonesia. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita tadi mau simulasi, kan judulnya Lab Maya, mau praktek atau namanya simulasi. Ya, apa bedanya lab nyata dengan lab Maya? Kalau nyata kan tadi dijelaskan secara fisik, kita memegang, melakukan dengan alat nyata. Fisik, jadi bentuknya fisik. Kalau ini lawan fisik itu virtual ya, maya ya. Kita cari topik, pilih topik. Ada subjek itu mata pelajaran lah. Setelah terbuka, biasakan lihat semua fitur. Di bawahnya nih ada hal lain-lain, bahan pengajaran, aktivitasnya seperti apa. Jadi nak kita semua di ruang publik virtual ini semuanya ada panduan. Ada panduan. Ya. Jadi melakukan apapun ada panduan. Biasakan memahami hal-hal itu. Aplikasikannya, bagaimana memakainya, bagaimana menggunakannya. Oke. Oh, ini kalau tanda ini biasa ya. Biasanya play ya. Play. Coba klik playnya. Apa yang terjadi dari aplikasi ini? Yang laboratorium maya itu yang tidak bisa kita bayangkan, mengapa balon bisa menempel? Kan seperti itu pertanyaannya. Kita sulit mencari jawabannya. Ya nempel. Kalau ditanya, kok balon bisa nempel? Ini Pak, karena muatan listriknya. Tapi kita tidak terbayang proses yang di luar kasat mata kita. Tapi dengan bantuan simulasi ini, kita akan memahami, oh ternyata menempelnya karena ini. Di dalamnya ada apa? Oh ada ini. Itulah. Belajarnya lebih enak kan? Bagaimana kita menggunakan ruang publik visual itu? Ya, seperti itu. Oke.
Cukup? Nanti kalian catat ya di kelompoknya proses yang akan kalian lakukan di kelompok. Paham kira-kira? Sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita mencoba. Kelompoknya sudah saya bagi ya, sesuai dengan keinginan, kekompakan tim, dan juga ada gender ya. Gender itu jenis kelamin. Kita bekerja ada wanita, ada laki-laki. Oke? Dah. Saya tutup ya. Oke, paham? Silahkan di kelompoknya mencoba. Tadi sudah disepakati kelompok 1 Nova ya, konsorsium ya. Tapi Nova Lab, kelompok 2 PET, kelompok 3 Concord, kelompok 4 PET kalau ada lagi. Oke. Sekarang coba nak buka kelompoknya, buka lembar kerjanya dulu. Silakan buka. Ya. Yang lain mencatat ya. Pemanasan termo itu setting juga apa-apa. Energi ini setting. Satu lagi. Ini nomor ini nomor. Nah, coba apa yang? Coba bukan. Itu ada pilihan, terus ini ada pilihan. Coba klik. Ini petunjuk. Ini petunjuk-petunjuknya ya. Oke, tutup dulu. Kucing snap. Oh, oke. Lihat ke bawah. Apa yang dilanjutkan lagi? Berikut. Oke. Lanjut. Lagi. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini Iwan back. Sebagian bisa mengeksplor. Yang penting ke depan lebih hati-hati. Sekarang kita tampilkan dulu kelompok 4 yang lebih dahuluan berhasil untuk mempresentasikan apa yang dia lakukan, apa yang dia temukan. Bagaimana kelompok 4? Setuju? Setuju, silakan. Silakan pada sini. Dibantu kelompok lain boleh maju. Penelusuran Oke, yang mana diketik? Oke, di situ juga oke, enggak apa-apa. dan mengetik pet. Dem dicari, klik tautan biru. Bacaannya apa tuh? Pet Colorado University. Siap. Apa yang dilakukan lagi? Mengubah bahasa. Ubah bahasa, oke kanan. Generator dan air. Terus ada apa lagi? Ini ada pilihan-pilihannya, ini apa? Keran air. Ini sumber Energi. Oke. Itu yang di atas itu apa simbol? Itu simbol itu energi. conteng ya. Oke. Oh, ini berarti bentuk energi apa? Terus Elektrik, panas, cahaya, kimia. oke. Oke. Dari energi cahaya berubah menjadi energi listrik dan berubah menjadi energi mekanik. Namanya laboratorium Maya. Ya, silakan duduk ya. Silakan duduk. Ini aplikasi simulator tentang apa ini? Tentang Perusahaan. pimpin perusahaannya. Rapi. Ya kan, betul? Betul, Rapi? Virus sebagai pertahanan siber untuk melindungi Snapchat dari serangan siber yang akan segera terjadi. Klik salah satu dari 6 port di bawah ini untuk menghabiskan 3 koin Anda. Ini simulasinya. Nah, coba jelaskan. Apa ini? Ada yang jebol. Hasilnya apa? Anda kehilangan 0 pengguna dalam serangan tersebut. Aman berarti? Aman. Oke. Oke, seperti itu ya? Paham? Hari ini kita sudah mulai mencoba dengan keterbatasannya. Dari hasil praktik kelompok ini sudah cukup nak? Cukup. Nanti kita coba lagi dalam waktu. Ya nanti. Kira-kira dari apa yang kita lakukan, apa yang bermanfaat? Nanti yang lain. Ada yang bermanfaat?
Kalau yang menggunakan Nova ada kesulitan? Apa? Bahasa Inggris. Ya, berarti kita memang harus belajar bahasa Inggris. Kalau yang Concord lebih rumit ya, fiturnya yang Concord ya. Apa masalahnya, Nak? Ya, oke. Kalau kelompok tadi manfaatnya apa? Lebih terus. Kalau yang maju kelompok padat tadi manfaatnya apa ya? Belajarnya apa yang kalian dapat? Banyak lagi. Bisa dibayangkan? Yang tadinya tidak terbayang bisa disimulasikan. Alhamdulillah, itulah manfaat-manfaat perbedaan dari penggunaan aplikasi laboratorium maya. Kita hari ini berhasil mencoba menggunakan, mengeksplorasi, ada sedikit berpikirnya. Silakan kembangkan di mata pelajaran lain untuk belajar menggunakan ruang publik virtual dengan simulasi untuk mendukung pembelajaran kita. Sebelum ditutup, siapa yang mau merangkum sedikit memberikan catatan? Oh ya, silakan. Ya silakan, Nak. Eksperimen ilmiah secara virtual. Dengan menggunakan platform seperti VET Interactive Simulation, siswa dapat mempelajari konsep abstrak, misalnya hukum Newton atau reaksi kimia melalui simulasi langsung. Berinteraksi secara sosial positif. Pelajar dapat menggunakan media sosial atau ruang diskusi dengan pengawasan guru atau orang tua untuk memperluas jaringan dan bertukar wawasan. Oke. Oke ya. Ada yang mau nambah? Ada yang mau nambahkan lagi? Oke. Jadi siswa sekalian, refleksi kita sudah hari ini. Saya tadi sudah mengamati kalian melakukan aktivitas. Saya catat keaktifan, bagaimana kalian bekerja dalam kelompok, dalam bagaimana mengoperasikannya. Ya, kita bukan praktikum, tapi kita bagaimana menggunakannya. Silahkan mempraktikasikannya di mata pelajaran lain. Sebelum saya tutup, marilah anak, kita dalam belajar ini menggunakan ruang publik apapun secara fisik ataupun maya, fisik atau virtual di internet, kita harus menjaga, meneliti, hati-hati, dan melihat kebermanfaatannya. Kita menghadiri acara penting, kita harus menjaga etika. Siapa yang kita temui, siapa yang harus tidak kita temui. Bagaimana kita berbicara. Di dunia virtual, internet pun, di ruang publik yang siapapun bisa masuk, kita juga hati-hati. Ruang publik itu kita gunakan untuk yang bermanfaat. Sebagai seorang pelajar, kita harusnya tempat belajar, bukan tempat hiburan, bermain. Dan hati-hati memasuki ruang-ruang tertentu, nanti kita terjebak, tidak bisa keluar. Alhamdulillah hari ini kalian berhasil. Terima kasih yang tampil. Penilaian saya, kalian mampu. Mari kita kembangkan untuk materi-materi selanjutnya. Tadi HP sudah saya lihat juga, tadi penggunaan HP ya, handphone ya. Tadi beberapa orang berhasil mengalami kendala. Jadi anak-anak sekalian tidak harus ya menggunakan laptop Chromebook. Apa yang kita punya, handphone pun sama. Hanya saja fitur penampilannya mungkin agak sedikit berbeda yang tampil di Chromebook. Demikian siswa sekalian, saya mohon maaf ya. Tepuk tangan dulu sama-sama. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti tolong dirapikan kembali kelompoknya, nanti ada yang bisa membantu mematikan. Kita rapikan kembali ke kantor. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.